Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar mengenai rate of return analysis. Analisis rate of return menghasilkan solusi berupa tingkat suku bunga yang berlaku dari serangkaian arus kas masuk dan arus kas keluar alternatif. Ya. Jadi kalau kita punya diagram arus kas, ya, ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Yang kita cari itu adalah berapa tingkat suku bunga yang akan ekivalenkan ya, arus kas masuk dan arus kas keluar tersebut. Nah, besarnya tingkat suku bunga ini ya kita beri simbol I bintang ya. Dapat dihitung dengan menggunakan salah satu dari analisis present worth, future atau annual ya. Jadi kalau kita pakai present, kita akan menyamakan antara present pendapatan dan present pengeluaran. Kalau kita pakai future, kita akan menyamakan future pendapatan dan pengeluaran. Kalau kita menggunakan annual, kita akan menyamakan antara annual pendapatan dengan annual pengeluaran. Nah, metode yang bisa digunakan ya untuk menyelesaikan persamaan ini adalah menggunakan trial and error ya, sampai nanti kita dapatkan I bintangnya diperoleh ya dengan menggunakan interpolasi. Ini kalau kita gunakan secara manual ya. Tapi kalau Sobat Sipil mau menggunakan bantuan software ya, salah satunya kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya, seperti yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Untuk mencari I bintang ini ada fungsinya ya. Mungkin nanti di contoh terakhir ya akan kita ingat kembali ya bagaimana menggunakan fungsi yang ada di Microsoft Excel untuk mencari I bintang. Nah, kalau kita punya alternatif tunggal ya, jadi kita lihat dulu analisis terhadap alternatif tunggal. Nah, kriteria pemilihan untuk alternatif tunggal ya setelah I bintang diperoleh ya. Nah, nilai ini akan kita bandingkan dengan MARR-nya ya, minimum attractive rate of return-nya ya. Tingkat pengembalian yang menarik ya, tingkat pengembalian minimum yang menarik ya, untuk dievaluasi apakah alternatif tersebut layak diterima atau tidak. Nah, kalau kita dapatkan ya I bintangnya ini lebih besar daripada MARR, misalkan MARR 15% ya, dan kita mendapatkan I bintangnya ternyata 17%, berarti alternatif tersebut layak diterima ya. Kita minimalkan ininya cukup 15%, tapi ternyata kita dapat 17% ya, berarti layak diterima. Tetapi jika I bintangnya kurang atau lebih kecil daripada MARR ya, berarti alternatif tersebut tidak layak diterima. Nah, kita lihat dulu ya contoh satu. Pembelian sebuah mesin ya, harganya 20 juta akan memberikan penghematan pada perusahaan sebesar 6 juta per tahun. Diperkirakan mesin tersebut memiliki usia pakai 5 tahun dan memiliki nilai sisa di akhir usia pakai sebesar 4 juta. Jika pemilik perusahaan menghendaki tingkat pengembalian minimum 15% per tahun, jadi ini menjadi MARR-nya ya, apakah pembelian mesin tersebut layak dilakukan ya. Harganya 20 juta, dipakai 5 tahun, tiap tahun ada penghematan 6 juta, di akhir tahun kelima punya nilai sisa 4 juta. Kita gambarkan dulu diagram arus kasnya ya. Di awal tahun pertama ya, beli 20 juta. Dipakai selama 5 tahun ya, ada penghematan sebesar 6 juta tiap tahun, dan kemudian di akhir tahun kelima ada nilai sisa sebesar 4 juta. Nah, di sini kita coba misalnya saya menggunakan present ya. Jadi saya menghitung ya di ruas kiri sama dengan present worth pendapatan, jadi yang arus kas masuk ya. Dan di sebelah kanan adalah present worth pengeluaran ya, yang arus kas yang panahnya ke bawah. Nah, yang pendapatan dulu ya. Di sini kan kita punya 6 juta ya, kita presentkan ya. 6 jutanya kan 5 tahun ya. Annual ini ya, kita presentkan. Berarti mencari P kalau A diketahui ya ini. 6 juta dikalikan P per A, I bintang yang mau kita cari, 5. Ditambah nilai sisanya ini, yang 4 juta, ini kita presentkan 5 tahun juga ya. 4 juta P per F, I bintang 5. Sama dengan, kebetulan di sini pengeluarannya hanya ada 1 ya, dan di awal tahun pertama sama dengan 20 juta. Nah, sekarang kita coba-coba ya, kita coba pakai tabel bunga berapa ya, supaya nanti 6 juta dikalikan P per A, bunganya itu ya, 5, ditambah 4 juta P per F, bunga, 5, itu sama dengan 20 juta. Nah, kita coba-coba ya, kalau kita pakai bunga, tingkat suku bunga 18% ya,
kita buka tabel bunga 18%, di bawah P per A, di kanan N sama dengan 5, kita dapatkan angka 3,12717. Ditambah 40 juta ya. Kemudian kita lihat ya, di tabel 18%, di bawah P per F, di kanan 5, kita dapatkan 0,43711. 6 juta dikali 3,12717 ditambah 4 juta dikali 0,43711 sama dengan 20.511.000 ya, mendekati angka 20 juta. Terus kita buka tabel 20% misalnya, karena kalau di buku-buku setelah 18 itu langsung 20 ya. Tapi kalau sobat sipil mau menggunakan tabel bunga yang pernah di attach di kolom deskripsi di awal-awal video rangkaian ekonomi teknik ya, kita bisa bikin tabel bunga 19% atau berapa persen, itu bisa ya, tinggal diganti-ganti angka tingkat suku bunganya. Nah, kalau kita pakai tabel 20% ya, di bawah P per A 20%, di kanan 5 ya, kita dapat 2,999061. Di bawah P per F ya, di kanan 5 ketemu 0,50188 ya. Kita hitung, kita dapatkan 19.551.000. Nah, angka 20 juta ini kan ada di antara dua angka ini. Ya, di antara 19,5 dan 20,5 juta. Nah, sekarang kita interpolasi kan, mestinya kan nanti tingkat suku bunganya ada di antara 18 dan 20%. Kalau kita melakukan interpolasi linier ya, kita akan mendapatkan ya, I bintangnya sama dengan 19,07%. Ya. Tadi MRR-nya 15%. Nah, jadi 19,07% ini lebih besar daripada 15% ya. Jadi lebih besar daripada MRR. Artinya pembelian mesin tersebut layak. Ya. Kita lihat contoh kedua ya. Ini contoh yang kita bahas ya. Kita selesaikan dari mulai present, future, annual, dan semuanya itu memutuskan bahwa pembelian alat baru ini rugi kan ya. Nah, kita coba sekarang dengan rate of return. Harusnya sama ya. Kesimpulannya tidak menguntungkan. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru ini akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan ini memiliki nilai jual 40 juta. Apabila tingkat pengembalian 12% per tahun, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Nah, sama seperti tadi ya, kita gambarkan dulu diagram arus kasnya ya. Pembeliannya tadi adalah 30 juta, dipakai selama 8 tahun, tiap tahun ada penghematan sebesar 1 juta, di akhir tahun ke-8 ada nilai sisa sebesar 40 juta. Nah, di sini saya menggunakan annual ya. Annual pendapatan sama dengan annual pengeluaran. Ya, yang pendapatan ini kan 1 juta di sini kan sudah annual ya. Jadi 1 juta ditambah 40 juta ini kan nilai future ya. Nilai future ini kita annualkan. Mencari A kalau F diketahui ya. 40 juta A per F, I, 8 ya, karena di sini kan 8 tahun. Nah, ini pendapatannya sudah ya. Kemudian tinggal pengeluarannya. Kebetulan cuma ada 30 juta. 30 juta ini kan nilai present ya. Kita annualkan ya. 30 juta dikalikan A per P, I bintang, 8. Nah, kemudian kita atur persamaannya ya. Saya atur menjadi begini ya. 30 juta A per P, I, 8 ya. Kemudian yang 40 juta ini pindah ruas misalnya jadi negatif ya. Jadi dikurangi 40 juta A per F, I bintang, 8 ya, sama dengan 1 juta ya. Supaya di sebelah kanan sama dengan ini hanya sebuah bilangan ya, tanpa ada fungsi tabel bunga di sana. Nah, kemudian kita coba lihat ya tabel-tabel bunga kita ya, kita trial and error ya, tabel bunga berapa persen sampai kalau kita menggunakan tabel bunga 6% ya, kita lihat di bawah A per P di kanan 8 kita dapatkan 0,16106. Di bawah A per F di kanan 8 kita dapatkan 0,10104 ya. Kemudian kita hitung 30 juta dikali 0,16106 ditambah 40 juta dikali 0,10104 kita dapatkan 789.600. Kemudian kita buka tabel 7% ya.
pada tabel 7%, di bawah upper P, ya, di kanan 8 kita dapatkan 0,16747, di bawah upper F di kanan 8 kita dapatkan 0,09747. Kita hitung ya, 30 juta dikali 0,16747 ditambah 40 juta dikali 0,09747 ya sama dengan 1.125.300. Nah, angka 1 juta yang kita cari di sini ini ada di antara dua angka ini. Ya. Berarti tingkat suku bunganya akan ada di antara 6 dan 7%. Ya. Kalau kita interpolasi, ya kita akan dapatkan tingkat suku bunganya sama dengan 6,63%. Nah, tadi kan MARR-nya itu adalah 12%. Nah, 6,63% ini lebih kecil daripada 12%. Ya. I bintang lebih kecil daripada MARR. Artinya, pembelian alat baru tersebut tidak menguntungkan. Gitu. Nah, penggunaan rate of return analysis ini ternyata ya itu bisa menimbulkan perbedaan hasil dibandingkan dengan kalau kita menggunakan present, future atau annual. Jadi sebelum melakukan analisis rate of return terhadap lebih dari satu alternatif, ya, kita akan pelajari terlebih dahulu adanya kemungkinan hasil analisis yang berbeda ya, jika dibandingkan dengan metode analisis yang lain. Kita ingat waktu kita bahas present worth analysis ya di video present worth analysis. Pada contoh 5 ya, sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin ya. Ada dua alternatif, mesin X dan mesin Y. Mesin X 8 tahun, usia pakainya, mesin Y 16 tahun. Harga belinya yang X 2,5 juta, yang Y 3,5 juta. Keuntungan per tahunannya yang X 750.000, yang Y 900.000. Yang nilai sisa ya untuk X itu 1 juta, yang Y 1,5 juta. Dengan menggunakan tingkat suku bunga 15% per tahun ya. Di contoh 5 di present itu kita diminta menentukan mesin mana yang harus dibeli. Nah, jawabannya kan ini ya, pada saat kita membahas present. Ini mesin X ya, mesin X kita dapatkan nilai presentnya itu net present value-nya 1.582.000 ya. Kemudian yang mesin Y kita dapatkan 2.019.000. Dan ternyata mesin Y ini punya nilai net present value yang lebih besar daripada net present value-nya mesin X. Ya, artinya kita memilih mesin Y. Mesin Y lebih menguntungkan ya dari hasil analisis menggunakan present, juga future dan annual pastinya. Ya. Nah, bagaimana kalau ini diselesaikan dengan rate of return? Ya. Bagaimana jika dilakukan menggunakan rate of return analysis? Nah, ini yang mesin X tadi ya. Kita mencari berapa I bintangnya ya, kita menggunakan persamaan ini kan ya, 750.000 ya tiap tahun sepanjang 16 tahun ya, kita presentkan ya, nih 0,75 juta ya, atau 750.000, P per A I bintang 16, ketemu presentnya di sini. Kemudian dikurangi 1,5 juta ya, 1,5 juta itu dari sini ya, kita punya plus 1 juta, punya min 2,5 juta. Berarti kan di akhir tahun ke-8 ini ada tukar tambah lah ceritanya ya. Kita jual mesin X kita yang lama 1 juta, kita beli yang baru 2,5 juta. Jadi di akhir tahun ke-8 ini kita keluar uang 1,5 juta ya. Makanya di sini negatif. Min 1,5 juta, P per F ya, kita presentkan 8 tahun, P per F 8. Ditambah dengan nilai sisa mesin X yang kedua di sini ya, 1 juta ini kita presentkan 16 tahun ya, 1 juta P per F I bintang 16 sama dengan 2,5 juta ya. Nah, kalau kemudian ini kita trial and error ya dengan tabel suku bunga 25% ya, kita lihat di bawah P per A di kanan 16 ketemu angka 3,88741, di bawah P per F di kanan 8 kita dapatkan 0,16777 ya. Di bawah P per F di kanan 16 kita dapatkan 0,02815. Kalau kita hitung di sini ya, 750.000 dikali 3,88741 dikurangi 1,5 juta dikali 0,16777 ya,
ditambah 1 juta dikali 0,02815, kita dapatkan angkanya 2,692 juta. Ya. Nah, kemudian kalau kita pindah ke tabel bunga 30%, ya, di bawah paper A di kanan 16 kita dapatkan 3,28324, ya. Di bawah paper F di kanan 8 kita dapatkan 0,12259. Di bawah paper F di kanan 16 kita dapatkan 0,01156. Ya. Kalau ini kita hitung, ya, kita dapatkan hasil 2.290.000. Nah, angka 2,5 juta ini kan ada di antara dua angka yang dapat di sini, ya, antara 2,29 dan 2,69. Kita interpolasi, artinya nanti kita akan mendapatkan tingkat suku bunga kita ada di antara 25 dan 30%, ya. Kalau kita interpolasi, kita dapatkan I bintangnya sama dengan 27,39%. Ini untuk yang mesin X, ya. I bintangnya 27,39%. Nah, sekarang kita lihat mesin Y. Ya. Kita hitung menggunakan present juga, ya. Jadi ini keuntungan tahunannya yang sebesar 900.000 per tahun selama 16 tahun kita presentkan, ya. 900.000, paper A I bintang 16. Nilai sisanya yang 1,5 juta di akhir tahun ke-16 kita presentkan juga, ya. 1,5 juta, paper F 16 sama dengan 3,5 juta di sini. Ya. Nah, kita buka-buka lagi. Bunga 25%, ya, kalau kita pakai 25%, di bawah paper A di kanan 16 kita dapatkan angka 3,88741, ya. Di bawah paper F di kanan 16 kita dapatkan 0,02815. Kalau kita hitung, ya, 900.000 atau 0,9 juta dikali 3,88741 ditambah 1,5 juta kali 0,02815 sama dengan 3.540.000. Kalau kita pindah ke tabel bunga 30%, ya, di bawah paper A di kanan 16 kita dapatkan 3,28324, di bawah paper F di kanan 16 kita dapatkan 0,01156. Kalau kita hitung, ya, kita akan dapatkan, ya, hasil sama dengan 2.972.000. Nah, angka 3,5 juta yang kita cari di sini, ya, ada di antara dua angka ini. Berarti bunga kita ada di antara 25 dan 30%. Kalau diinterpolasi, kita akan mendapatkan, ya, I bintangnya sama dengan 25,36%. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang tadi, yang mesin X, ya. Saat kita menghitung I bintang mesin X, kita dapatkan angka 27,39% I bintangnya. Pada mesin Y itu 25,36%. Nah, jika keputusan untuk memilih didasarkan pada nilai I bintang terbesar, ya, maka mesin X merupakan alternatif terbaik, ya. Sehingga terjadi perbedaan hasil, ya, analisis terhadap dua alternatif yang sedang dibandingkan, ya. Present bilang yang Y lebih menguntungkan, future bilang yang Y yang lebih menguntungkan, annual juga bilang yang Y yang lebih menguntungkan, tapi rate of return bilang yang X yang lebih menguntungkan, ya, karena di sini lebih besar nilai I bintangnya, ya. Ini kalau kita menggunakan I bintang terbesar, ya, sebagai keputusan terbaik, ya. Nah, untuk menghindari perbedaan hasil analisis ini, ya, perhitungan untuk mencari I bintang itu dilakukan harus dari arus kas incremental alternatif yang sedang dibandingkan. Ya, ini syarat kalau kita mau menganalisis, ya, lebih dari satu alternatif, ya, yaitu dua alternatif atau lebih, ya, dengan menggunakan rate of return analysis. Kita harus menggunakan arus kas incremental alternatif yang sedang dibandingkan, ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Untuk melakukan pemilihan alternatif menggunakan analisis rate of return digunakan prosedur incremental, ya, untuk membandingkan alternatif satu dengan lainnya. Urutannya begini prosedurnya. Yang pertama, ya, kita urutkan dulu alternatif-alternatif yang akan dibandingkan, ya, mulai dari alternatif dengan nilai investasi terkecil, ya. Kita lihat harga belinya, ya, dari setiap alternatif itu berapa.
Kemudian kita urutkan ya, dari yang terkecil ke yang lebih besar, ke yang lebih besar lagi. Nah, kemudian kita menghitung ya I bintang alternatif pertama. Ya. Langkah ini ya, untuk membandingkan alternatif do nothing, ya, tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau tadi kan ada, kita kan mengurutkan dari setiap alternatif itu dari alternatif dengan investasi terkecil. Ya. Jangan lupa bahwa kita punya alternatif untuk tidak melakukan apa-apa. Ya. Modalnya 0. Itu yang paling kecil, ya, do nothing. Ya. Membandingkan alternatif tidak melakukan pilihan atau do nothing di sini ya sebagai alternatif dasar layak ya, dengan alternatif pertama ya sebagai alternatif pembanding ya. Jadi dari setiap alternatif yang paling murah yang mana ya. Nah, kita bandingkan do nothing dengan yang paling murah itu. Jika diperoleh nilai I bintangnya itu lebih kecil daripada MARR, maka alternatif do nothing ya yang modalnya 0 ya, itu tetap menjadi alternatif layak. Dan nanti akan dibandingkan dengan alternatif yang lainnya. Ya. Tetapi jika I bintangnya lebih besar daripada MARR, ya, maka alternatif pertama itu yang akan menggantikan do nothing ya, menjadi alternatif layak. Dan kemudian dibandingkan dengan alternatif berikutnya. Kemudian yang ketiga, ya, kita hitung incremental arus kas ya, dari kedua alternatif baru tersebut untuk tiap periode waktu dengan menggunakan persamaan seperti ini ya, bahwa incremental arus kas itu sama dengan arus kas alternatif kedua yang lebih mahal modalnya ya, dikurangi dengan arus kas alternatif pertama yang lebih murah modalnya. Kemudian kita hitung I bintangnya ya dari incremental arus kas yang diperoleh. Jadi kita mencari I bintang bukan dari arus kas alternatif 1, bukan dari arus kas alternatif 2. Tapi dari arus kas incremental yang kita dapatkan. Nah, kembali ya, jika kita dapatkan I bintangnya lebih kecil daripada MARR, maka alternatif pertama yang lebih murah modalnya itu tetap menjadi alternatif layak. Tetapi kalau I bintangnya lebih besar daripada MARR, maka alternatif kedua ya, yang modalnya lebih besar, itu akan menggantikan menjadi alternatif layak. Dan kemudian dibandingkan dengan alternatif berikutnya. Nah, langkah 3 ya sampai 5 ini kita ulang terus ya sampai semua pilihan itu ya semua alternatif itu selesai dibandingkan dan kita bisa mendapatkan ya alternatif terbaik itu adalah alternatif layak terakhir. Begitu. Ya, jadi kalau soal contoh 5 di present kita mau coba kerjakan dengan rate of return ya. Nah, kita buatkan diagram ya semacam diagram pertandingan seperti ini ya. Mesin X tadi kan 2,5 juta, mesin Y 3,5 juta modalnya. Berarti mesin X itu lebih murah ya. Berarti kita urutkan yang paling murah ke kemudian yang lebih mahal. Jangan lupa kita punya do nothing ya. Yang paling murah sekali ya, tidak ada modal. Jadi kita akan membandingkan do nothing dengan X kan ya. Ya, kita akan bandingkan yang menang, yang lebih layak yang mana kan ya. Kemudian nanti yang layak ini akan kita bandingkan dengan Y ya. Sehingga nanti didapatkan yang paling layak, yang paling menguntungkan itu yang mesin mana gitu. Nah, kita bandingkan dulu do nothing dengan mesin X ya. Nah, kalau do nothing kan 0 semua ya. Di kolom kedua ini kan kita mendapatkan arus kasnya 0 semua. Kemudian yang mesin X, nah ini tadi ya, di awal tahun pertama kan keluar uang 2,5 juta buat beli mesin X ini. Kemudian tiap tahun ada keuntungan 750.000 ya. Di akhir tahun ke-8 itu ada keuntungan 750.000 ya. Ada nilai sisa sebesar 1 juta ya. Jadi 750.000 tambah 1 juta, 1.750 ya. Kemudian kita beli lagi mesin X yang kedua sebesar 2,5 juta ya. Jadi 750.000 ditambah 1 juta dikurangi 2,5 juta ya. Kita keluar uang 2,5 juta. Kita dapatkan totalnya min 750.000 ya. Kemudian tiap tahun keuntungan tahunan lagi 750.000. Di akhir tahun ke-16 kita dapatkan 750.000 ya, ditambah dengan nilai sisa 1 juta atau 750. Kemudian kita
hitung incremental arus kasnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan do nothing, ya, arus kas incrementalnya ini akan sama dengan arus kas mesin X. Ya, karena semua angka yang ada di kolom ketiga ini dikurangi 0. Ya. Nah, sekarang kita menghitung I bintang dari arus kas incremental. Ya, kan diagram arus kasnya tadi. Nah, kemudian saya tulis persamaannya. Ya. 750.000 tiap tahun selama 16 tahun ya. Ini 750.000 saya presentkan paper A I bintang 16 tahun. Kemudian di akhir tahun ke-8 ini kan ada nilai sisa 1 juta, ada beli mesin X lagi 2,5 juta. Jadi kalau di total di akhir tahun ke-8 ini kan kita keluar 1,5 juta ya. Dipresentkan 8 tahun, paper F 8. Dan di akhir tahun ke-16 ini ada nilai sisa sebesar 1 juta. Ini kita presentkan 16 tahun. 1 juta paper F I bintang 16. Kita dapatkan 2,5 juta. Kemudian kita coba-coba kan ya, pakai bunga 25% ya. Kita masukkan angka di bawah tabel paper A di kanan 16 yang angkanya 3,88741, di bawah paper F di kanan 8 ya. Kita dapatkan 0,16777, di bawah paper F di kanan 16 kita dapatkan 0,02815. Ini kalau kita hitung, kita akan mendapatkan sama dengan 2.692.000. Terus kalau kita coba tabel bunga 30% ya, di bawah paper A di kanan 16 kita dapatkan 3,28324. Di bawah paper F di kanan 8 kita dapatkan 0,12259. Di bawah paper F di kanan 16 kita dapatkan 0,01156. Ini kalau kita hitung kita dapatkan 2.290.000. Nah, angka 2,5 juta ini kan ada di antara dua angka ini ya, dan di antara 2,29 dan 2,69. Nah, kita interpolasi, nanti kita dapatkan I bintang kita kan ada di angka 27,39%. Ya. Nah, I bintang ini ya kemudian kita bandingkan dengan MARR ya. Pada tadi kita membandingkan do nothing dengan X ya. Nah, I bintangnya kan 27,39, MARR-nya 15%. Nah, 27,39 ini lebih besar dari MARR, lebih besar dari 15. Berarti saat kita membandingkan do nothing dengan X, yang layak adalah yang X. Ya. Jadi kalau lebih besar yang layak yang bawah ya. Jadi mesin X yang akan maju ya untuk dibandingkan dengan mesin Y. Nah, sekarang kita lihat ya, ini tabel untuk menghitung arus incremental pada saat kita membandingkan mesin X dan mesin Y. Ini mesin X kita tadi ya. Ini mesin Y ya. Mesin Y kan belinya 3,5 juta. Tiap tahun ada keuntungan 900.000. Di akhir tahun ke-16 ada nilai sisa sebesar 1,5 juta ya, ditambah 900.000 ketemu 2,4 juta. Kita hitung arus kas incrementalnya ya. Dari mesin Y dikurangi mesin X ya. Min 3,5 juta dikurangi min 2,5 juta, ketemu min 1 juta. 900.000 dikurangi 750.000 ya, ketemu 150.000. Yang di tahun ke-8 ya, 900.000 dikurangi min 750.000 ya, ketemu 1.650.000. Di akhir tahun ke-16 ya, 2,4 juta dikurangi 1.750, kita dapatkan 650.000. Nah, ini diagram arus kasnya ya. Jadi yang pertama ada 1 juta, kemudian tiap tahun ya sepanjang waktu 16 tahun ya, ini ada arus kas masuk 150.000 ya. Di akhir tahun ke-8 tadi kan 1.650 ya. Di akhir tahun ke-16 650. Nah, saya menggunakan present di sini ya. Jadi yang dari sini ya, dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-16 kan 150.000 ya. 0,15 juta. Saya presentkan paper A I bintang 16. Kemudian di akhir tahun ke-8 ini kan 1,65 juta. Yang 150.000-nya sudah dihitung pada saat kita menghitung paper A. Berarti ini sisanya sekarang 1,65 dikurangi 150.000 ya, 1,5 juta kan. Nah, 1,5 juta ini presentkan 8 tahun. 1,5 juta paper F I bintang 8.
Kemudian yang paling akhir, ini kan 650.000. Tadi kan yang 150.000-nya sudah dihitung di P per A. Ya. Tinggal 650 dikurangi 150, 500.000 ya. Nah, yang 500.000-nya ini kita presentkan 16 tahun ya. 0,5 juta atau 500.000 P per F I bintang 16 sama dengan 1 juta. Kita coba-coba ya. Pakai tabel suku bunga 20% ya, di bawah P per A di kanan 16 kita dapatkan 4,72956, di bawah P per F di kanan 8 kita dapatkan 0,23257, di bawah P per F di kanan 16 kita dapatkan 0,054409. Kalau ini kita hitung ya, kita dapatkan 1.085.000. Kalau kita pakai tabel suku bunga 25% ya, di bawah P per A di kanan 16 kita dapatkan 3,887741, di bawah P per F di kanan 8 kita dapatkan 0,16777, di bawah P per F di kanan 16 kita dapatkan 0,02815. Ini kalau kita hitung ya, kita akan mendapatkan hasil sama dengan 838.841. Jadi angka 1 juta ini ada di antara dua angka ini. Kalau kita interpolasi ya, angka 1 juta ini itu tingkat suku bunganya ada di antara 20 dan 25%. Ya, kalau kita interpolasi kita akan mendapatkan I bintangnya sama dengan 21,73%. Ya. Nah, baru kemudian kita bandingkan dengan MIRR. Ya, 21,73% ya. Itu besar daripada MIRR yang besarnya 15%. Nah, karena nilai I bintangnya ini lebih besar daripada MIRR, berarti yang layak adalah alternatif yang punya modal yang memerlukan modal lebih besar, lebih mahal. Ya, jadi antara mesin X dan mesin Y ini butuh modal yang lebih besar. Ya, karena I bintangnya lebih besar daripada MIRR, berarti yang lebih layak adalah yang mesin Y. Nah, kalau sudah selesai, ya, yang paling akhir, berarti mesin Y ini yang paling layak. Ya, jadi kesimpulannya sekarang, ya, baik menggunakan rate of return analysis, ya, baik pakai present, future, atau annual, ya, kesimpulan akhirnya harus sama. Ya, mesin Y yang menguntungkan. Ya. Atau kalau kata present, future, annual yang alternatif C paling menguntungkan, rate of return juga akan bilang yang C yang paling menguntungkan, begitu. Jadi kalau kita pakai rate of return, kita harus pakai arus kas incremental. Ya. Nah, dengan melakukan perhitungan I bintang dari arus kas incremental, alternatif yang dibandingkan, ya, hasil analisis yang diperoleh dengan menggunakan rate of return analysis itu akan sama dengan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan present worth atau lainnya. Ya, jadi sekarang setiap kali kita melakukan analisis rate of return harus dengan incremental. Kalau kita punya lebih dari satu alternatif, ya. Contoh, ya ini juga contoh yang di present, future, annual, mesin X dan Y tadi ya. Cuma kalau di contoh 3 ini kita menggunakan usia pakai ya, baik mesin X maupun mesin Y adalah sama-sama 8 tahun ya. Harga beli yang X sama 2,5 juta, yang Y 3,5 juta, keuntungan per tahunannya yang X 750.000, yang Y 900.000. Kemudian nilai sisanya yang X 1 juta, yang Y 1,5 juta. Nah, dengan menggunakan tingkat suku bunga 15% per tahun, tentukan mesin yang seharusnya dibeli. Nah, kita susun dulu ya alternatifnya, mulai dari yang paling murah, ya, do nothing, kemudian mesin X yang modalnya 2,5 juta, kemudian mesin Y yang modalnya 3,5 juta. Ya. Kita bandingkan dulu do nothing dengan X, nanti yang menang ya kita bandingkan dengan yang Y. Ini yang mesin X ya, kita bandingkan dengan do nothing. Do nothing 0 semua, ya arus kasnya. Yang X ini kan di awal tahun pertama beli 2,5 juta, ya keluar uang 2,5 juta. Tiap tahun ada keuntungan 750.000. Di akhir tahun ke-8, ya selain keuntungan
750.000 ada nilai sisa sebesar 1 juta. Jadi 1.750.000. Nah, kita hitung arus kas incrementalnya ya. Jadi ini arus kas X dikurangi do nothing. Ya, kalau dengan do nothing berarti incrementalnya ini sama dengan alternatifnya ya. Min 2,5 juta, 750.000 selama 7 tahun dan di akhir tahun ke-8 1.750. Kalau kita gambarkan diagram arus kasnya seperti ini ya. Yang pertama ini 2,5 juta, kemudian dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-8 750.000, di akhir tahun ke-8 tambahan 1 juta dari nilai sisa ya 1.750. Nah, sekarang kita hitung ya. Mencari I bintangnya. Ini persamaannya. 750.000 ini kita pesankan ya. Mencari 50.000 P per A bintang PP ya. Jadi yang 6 tahun 7.700.000 PP 8. Ya, tapi silakan kalau sobat yang 750.000 P per A bintang 8 ya boleh aja nggak apa-apa ya. Tapi nanti yang dipresentkan ya dari arus kas bukan 1.750 tapi 1 juta saja ya. Sama dengan 2,5 juta. Nah, kita coba ya tabel bunga 25% ya. Di bawah P per A di kanan 7 kita dapatkan 3,16144. Di bawah P per F di kanan 8 kita dapatkan 0,16777. Ini kalau kita hitung ya kita akan mendapatkan angka 2.664.000 sekian. Kemudian kita buka tabel bunga 30% ya. Di bawah P per A di kanan 7 kita dapatkan 2,80211. Di bawah P per F di kanan 8 kita dapatkan 0,12259. Kalau kita hitung ya kita akan mendapatkan angka 2.316.000. 2,5 juta ada di antara dua angka ini ya. Kalau kita interpolasi nanti kita akan mendapatkan I bintangnya ada di antara 25 dan 30%. Ya. Jadi kalau kita interpolasi nanti kita dapatkan I bintangnya sama dengan 27,36%. Ya. Nah, kemudian I bintang ini kita bandingkan dengan MIRR ya. Yang 27,36%. Ternyata lebih besar dari MIRR, lebih besar dari 15%. Artinya apa? Saat kita membandingkan do nothing dengan mesin X, ya, yang layak adalah yang mesin X. Ya. Nah, kemudian kita akan membandingkan mesin X ini dengan mesin Y. Ya. Kita buatkan tabelnya lagi. Ya. Yang ini mesin X, kemudian yang sebelah kanannya adalah mesin Y. Ya. Nah, kita sekarang hitung arus kas incrementalnya. Ya. Di tahun pertama, di awal tahun pertama, berarti kan min 3,5 juta, dikurangi min 2,5 juta ya, kita dapatkan min 1 juta. Di tahun pertama sampai tahun ke-7 900.000 dikurangi 750.000 kita dapatkan 150.000 ya. Kemudian di akhir tahun ke-8 ya 2,4 juta ya, dikurangi 1.750.000 kita dapatkan 650.000. Nah, kita gambarkan diagram arus kasnya ya. Di awal tahun pertama ada minus 1 juta, di akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-7 plus 150.000, di akhir tahun ke-8 650.000. Sekarang kita hitung. Ya. Saya pakai di sini menggunakan lagi ya. Keuntungan tahunnya atau plusnya 150.000 ini ya, yang selama 7 tahun ya. Ini saya presentkan 150.000 P per A I bintang 7 ya. Kemudian yang 650.000 ini saya presentkan juga ya 650.000 P per F I bintang 8 sama dengan 1 juta. Nah, kita coba ya pakai tabel suku bunga 10% ya 150.000 ya. Kita lihat di bawah P per A di kanan 7 kita dapatkan angka 4,86842, di bawah P per F di kanan 8 kita dapatkan 0,46651.
Nah, kalau ini kita hitung, ya, kita akan dapatkan sama dengan 1.033.000 sekian. Nah, kalau kita pakai bunga 11% ya, di bawah paper A di kanan 7, kita dapatkan angka 4,71220. Di bawah paper F di kanan 8, kita dapatkan 0,43393. Ini kalau kita hitung, ya, kita akan dapatkan angka 988.000 sekian. Nah, angka 1 juta ini akan ada di antara dua angka ini, kan. Artinya nanti tingkat suku bunga yang kita cari ya itu ada di antara 10 dan 11%. Kalau kita pakai interpolasi, kita akan mendapatkan ya, hasilnya sama dengan 10,75%. Nah, sekarang kita bandingkan ya, I bintang kita yang besarnya 10,7 persen tadi ya, 10,75% tersebut dengan MIRR. Ternyata kan ya, I bintang itu lebih kecil daripada 15%, ya, lebih kecil daripada MIRR. Artinya apa? Pada saat kita membandingkan mesin X dan mesin Y, ya, karena I bintangnya lebih kecil daripada MIRR, berarti yang lebih menguntungkan adalah yang mesin X, yang di atas ini. Ya. Nah, ini. Jadi, mesin X dan mesin Y pada contoh ini, ya, yang paling menguntungkan adalah yang mesin X. Seperti itu. Sekarang kita lihat contoh 4. Ya. Sebuah merencanakan untuk membeli sebuah alat berat. Ya, 3 buah alternatif dengan usia pakai masing-masing 6 tahun, tersedia dengan perkiraan arus kas berikut. Ya. Yang alat berat A, ini harga belinya 200 juta, tiap tahun ya selama 6 tahun itu akan memberi keuntungan sebesar 90 juta. Yang B, harga belinya 250 juta, tiap tahun selama 6 tahun akan memberi keuntungan 108 juta. Yang C itu harga belinya 212 juta 500. Di tahun pertama, di akhir tahun pertama itu masih perlu keluar uang sebesar 15 juta. Baru kemudian ada keuntungan ya di akhir tahun kedua sampai akhir tahun ke-6 sebesar 122 juta 500. Nah, dengan menggunakan MIRR 15% per tahun, ya, tentukan alat berat mana yang paling menguntungkan untuk dibeli. Nah, kita urut dulu ya, yang paling murah mana? Yang paling murah ini A. Ya, sudah A yang mana? C. Sudah C yang mana? Yang B. Berarti kita punya urutan A, C, B. Ya. Dan jangan lupa kita punya do nothing. Nah, ini. Jadi kita urutkan sekarang do nothing sebagai alternatif dengan tanpa modal, ya. Kemudian A, C, B. Kita akan bandingkan dulu do nothing dengan A. Ya. Do nothing ini 0, ya. Ini yang A, dengan beli 200 juta, ya. Tiap tahun selama 6 tahun ada keuntungan 90 juta. Incrementalnya sama ya, karena do nothingnya 0. Kalau kita gambarkan diagram arus kasnya, ya. Di awal tahun pertama kita keluar 200 juta, kemudian dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-6 kita dapatkan 90 juta. Kemudian kita hitung, ya, mencari I bintangnya. Di sini ya, kita coba pakai annual, ya. Yang 200 juta ini, ya, nilai present, saya cari annualnya, ya, 200 juta A per P, I bintang 6 tahun. Sama dengan, nah ini arus kas masuknya kan sudah annual 90 juta. Ya. Jadi kita punya persamaan hanya seperti ini. Kalau kita menggunakan tabel suku bunga 35%, ya, di bawah A per P, di kanan 6, itu ketemu angka 0,41926, kita kalikan dengan 200 juta, kita dapatkan hasil sama dengan 83 juta 852.000. Kalau kita pakai tabel suku bunga 40%, ya, di bawah A per P di kanan 6 kita dapatkan 0,46126, dikalikan 200 juta kita dapatkan 92 juta 252.000. Nah, 90 juta ini kan ada di antara dua angka ini, ya. Berarti tingkat suku bunga kita ada di antara 35 dan 40%. Kalau kita interpolasi, ya, kita akan mendapatkan I bintangnya sama dengan 38,66%. Kita bandingkan, ya, 38,66% ya, dengan MIRR kita besar ternyata
karena lebih besar, ya, berarti yang layak itu adalah yang A. Nah, sekarang yang A ini ya akan kita bandingkan dengan yang C. Nah, kita buat lagi ya tabelnya. A kan harga belinya 200 juta, tiap tahun selama 6 tahun 90 juta. Yang C itu kan harga belinya 212.500. Di akhir tahun pertama masih keluar 15 juta. Baru di akhir tahun kedua sampai ke-6 ini ada plus 122.500. Nah, kita hitung incrementalnya ya. Min 212.500 dikurangi min 200 juta, kita dapatkan min 12.500. Min 15 juta dikurangi 90 juta, kita dapatkan min 105 juta. 122.500 dikurangi 90 juta, kita dapatkan 32.500. Nah, kita gambarkan diagram arus kasnya ya. Min 12,5, min 105, plus 32,5 ya, selama 5 tahun berturut-turut. Nah, sekarang kita hitung. Saya pakai present di sini ya. Jadi yang 3,5 juta ini kan saya mau cari nilai presentnya di awal tahun pertama. Tapi kan nggak bisa langsung ya, karena kalau kita menggunakan rumus present atau tabel fungsi P per A ya, nilai presentnya itu didapatkan satu periode sebelum A pertama di sini. Makanya persamaannya menjadi 32,5 juta ya, P per A I bintang 5 ya, ketemunya nilai P-nya di sini ya. Kemudian dipresentkan lagi. Nah, dikalikan lagi P per F I bintang 1. Ya. Baru kemudian ini dikurangi 105 juta, dipresentkan juga ya. P per F I bintang 1 sama dengan 12,5 juta. Nah, kita coba-coba sekarang ya. Dari kita mulai dengan tabel suku bunga 11%, di bawah P per A, di kanan 5 kita dapatkan angka 3,69590, di bawah P per F di kanan 1 kita dapatkan 0,90090, ini juga sama ya. Kalau kita hitung, kita akan dapatkan sama dengan 13.618.000. Kemudian kita buka tabel 12%, di bawah P per A, di kanan 5 kita dapatkan 3,60478, di bawah P per F, di kanan 1 kita dapatkan 0,89286. Yang ini juga sama ya. Ini kalau kita hitung, kita akan dapatkan sama dengan 10.853.000. Nah, angka 12.500 ini ada di antara dua angka ini kan. Ya, berarti tingkat suku bunga yang kita cari itu ada di antara 11 dan 12%. Kalau kita interpolasi, ya, kita akan mendapatkan I bintangnya sama dengan 11,40%. Jadi pada saat kita membandingkan A dengan C, ya, kita mendapatkan I bintangnya sama dengan 11,40%. Lebih kecil daripada MRR yang 15%. Nah, karena lebih kecil, berarti yang menang adalah A. Ya, saat kita membandingkan A dengan C, yang menang adalah yang lebih murah, yang A. Nah, maju A. Nah, sekarang A ini akan kita bandingkan dengan B. Ini tabelnya ya. Yang A itu kan modalnya 200 juta, tiap tahun itu ada keuntungan 90 juta ya. Yang B ini modalnya 250 juta, tiap tahun ada keuntungan sebesar 108 juta. Kita hitung incrementalnya, 250 juta min ya, dikurangi 200 juta min, ketemu min 50 juta. Kemudian 108 juta dikurangi 90 juta, kita dapatkan 18 juta. Kita gambarkan diagram arus kasnya. Ya. Di awal tahun pertama kita keluar 50 juta, kemudian di akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-6 kita dapat 18 juta. Sekarang kita hitung, ya, mencari I bintangnya. Ya. 50 juta, ini saya annualkan ya. Ya, berarti A per P, I bintang 6 ya, jadi 50 juta ini saya annualkan. Nah, yang arus kas masuknya ini kan sudah annual ya, sama dengan 18 juta.
Nah, kita coba-coba ya, pakai I bintang atau tabel suku bunga 25% ya. Di bawah A per P, di kanan 6 kita dapatkan 0,33882. Dikali 50 juta kita dapatkan 16.941.000. Kita buka tabel bunga 30% ya, di bawah A per P, di kanan 6 kita dapatkan 0,37839. Kita kalikan 50 juta, kita dapatkan 18.919.500. Nah, angka 18 juta ini ada di antara dua angka ini kan. Berarti tingkat suku bunga yang kita cari itu ada di antara 25 dan 30%. Kalau kita interpolasi ya, kita akan mendapatkan I bintangnya sama dengan 27,68%. Nah, I bintang ini kita bandingkan dengan MARR ya. 7, sekian persen tadi ya lebih besar daripada 15%. Ya, nah, karena ini lebih besar daripada MARR ya, berarti yang layak atau yang lebih menguntungkan adalah yang B. Nah, karena ini sudah di akhir, berarti dari pilihan kita A, B, C tadi ya, yang paling menguntungkan adalah yang B. Begitu. Kita lihat contoh 5 ya, ini contoh terakhir di video ini. 3 alternatif mesin baru yang akan dibeli ya, direncanakan dapat digunakan selama 20 tahun. Karena usia pakai mesin A hanya 10 tahun, ya, maka pada akhir tahun ke-10, ya, mesin A dapat diganti dengan mesin A lain dengan konsekuensi ekonomi yang sama. Setiap alternatif tidak memiliki nilai sisa. Ya. Tentukan mesin mana yang layak dibeli jika menggunakan MARR 6% per tahun. Yang A, investasi awalnya 10 juta, keuntungan tiap tahun 1.625.000, usia pakainya 10 tahun. Ya. Yang B, investasi awalnya 15 juta, keuntungan per tahunnya 1.625.000, ya, usia pakainya 20 tahun. Yang C, harga belinya 20 juta, keuntungan per tahunannya 1.950.000, usia pakainya 20 tahun. Nah, yang A ini boleh diulang ya, dengan konsekuensi ekonomi yang sama. Nah, kita urut dulu ya. Nothing yang tanpa modal, kemudian A yang paling murah, ya, B yang sedang, C yang paling mahal. Ya. Tadi kan seperti ini. Ya. Nah, kebetulan di sini kan urut ya, A 10 juta, B 15 juta, C 20 juta. Jadi urutannya sudah sama seperti ini. Nah, kita akan meeting dengan A ya. Kemudian nanti yang menang dibandingkan dengan B ya, yang menang dibandingkan dengan yang C. Nah, kita mulai dengan membandingkan do nothing dengan A. Ya. Nah, kita hitung dulu kas incrementalnya ya. Ini yang do nothing kan 0 semua. Yang A ini ada harga beli ya, mesin A 10 juta di awal tahun pertama ya, atau tahun ke-0. Ada keuntungan tiap tahun sebesar 1.625.000, dan di akhir tahun ke-10 atau di awal tahun ke-11 ini kan harus beli lagi mesin A ya, 10 juta lagi. Dan keuntungan berlanjut sampai akhir tahun ke-20. Arus kas incrementalnya persis dengan arus kas mesin A, karena do nothing-nya 0 di sini. Kemudian kita menggambarkan diagram arus kas dari arus kas incremental di sini. Ya, kita dapatkan diagram arus kasnya seperti ini. Ya, 10 juta di awal tahun pertama, 10 juta di awal tahun ke-11 atau akhir tahun ke-10, dan tiap tahun dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-20 sebesar 1.625.000. Ya, saya gambar ulang di slide berikutnya. Dari sini kemudian kita buat persamaan, saya pakai present ya. Keuntungan 1.625.000 per tahun selama 20 tahun ini ya, saya presentkan ya, 1.625.000 P per A I bintang 20. Kemudian dikurangi yang harga beli mesin X yang kedua di sini ya, 10 juta. Ini dipresentkan 10 tahun ya, 10 juta P per F I bintang 10. Sama dengan 10 juta. Jadi di ruas kanan sama dengan harus sebuah bilangan ya. Nah, sekarang kita coba dengan tabel suku bunga 9% ya.
Di bawah paper A, di kanan 20 kita dapatkan 9,12855. Di bawah paper F di kanan 10 kita dapatkan 0,42241. Jadi 1.625.000 ya dikali 9,12855 dikurangi 10 juta dikali 0,42241, kita dapatkan hasil sama dengan 10.609.000. Kemudian kita coba tabel bunga 10% ya. Di bawah paper A di kanan 20 kita dapatkan 8,51356. Di bawah paper F di kanan 10 kita dapatkan 0,38554. Kalau kita hitung ya, kita akan dapatkan sama dengan 9.979.000 sekian. Nah, angka 10 juta ini ada di antara dua angka ini ya. Jadi kalau kita interpolasi, kita akan mendapatkan nanti bunganya ada di antara 9 dan 10% ya. Kalau kita interpolasi, kita dapatkan I bintangnya sama dengan 9,97%. Nah, I bintang yang kita dapatkan sama dengan 9,97% itu ternyata lebih besar daripada MIRR 6%. Jadi, antara do nothing dengan A ya, itu akan lebih menguntungkan yang A. Nah, sekarang A yang akan dibandingkan dengan B. Ini tabelnya ya. Ini arus kas A, kemudian di sini arus kas B. Nah, kita hitung incrementalnya ya. Min 15 juta dikurangi min 10 juta ya, min 5 juta. 1.625.000 dikurangi 1.625.000, ini 0. 1.625.000 dikurangi min 8.375.000 ya, plus 10 juta. Ini 1.625.000 dikurangi 1.625.000, 0. Kita gambarkan arus kasnya dari tabel arus kas incremental di sini ya. Ada min 5 juta di awal tahun pertama dan 10 juta di akhir tahun 10. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa I bintangnya. Saya pakai present ya. 10 juta ini saya presentkan ya. 10 juta paper F I bintang 10 sama dengan 5 juta. Kita coba buka ya tabel bunga 7%. Di bawah paper F di kanan 10 kita dapatkan 0,50835. Ya, kalau dikalikan 10 juta kita dapatkan 5.083.000. Kita buka tabel bunga 8% ya. Di bawah paper F di kanan 10 kita dapatkan 0,46319. Kita kalikan 10 juta kita dapatkan 4.631.900. Nah, dengan menggunakan interpolasi linear kita akan mendapatkan I bintangnya sama dengan 7,18%. Nah, 7,18% ini kita bandingkan dengan MIRR yang besarnya 6%, lebih besar I bintang. Artinya saat kita membandingkan A dengan B, yang lebih menguntungkan adalah yang B. Ya, baru kemudian sekarang yang B ini kita bandingkan dengan C. Nah, ini sekarang diagram arus kasnya ya. Jadi yang B ini kan harga belinya 15 juta, yang C 20 juta. Keuntungan tahunannya yang B ini 1.625.000, yang C 1.950.000. Kita hitung incrementalnya sekarang ya. Min 20 juta dikurangi min 15 juta ya, kita dapatkan min 5 juta. 1.950.000 dikurangi 1.625.000, kita dapatkan 325.000. Nah, ini diagram arus kasnya ya. 5 juta di awal tahun pertama, kemudian dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-20 itu ada 325.000. Nah, sekarang kita hitung. Ya, saya pakai present juga di sini ya. 325.000 ya tiap tahun selama 20 tahun ini saya presentkan ya. Paper A I bintang 20 tahun sama dengan 5 juta. Nah, kita pakai tabel suku bunga 2,5% ya. Di bawah paper A di kanan 20 ketemu angka 15,58916. Dikali 325.000 kita dapatkan 5.066.477. Kita buka tabel bunga 3% ya. Di bawah paper A di kanan 20 kita dapatkan 14,87747.
kita kalikan 325.000 ya, kita dapatkan 4.835.177. Nah, angka 5 juta itu kan ada di antara dua angka ini ya. Berarti I bintang yang kita cari ada di antara 2,5 dan 3%. Kalau kita interpolasi, kita akan mendapatkan I bintangnya sama dengan 2,64%. Baru kemudian 2,64% itu ya kita bandingkan dengan MRR. Ternyata I bintangnya ya yang 2,64% ini lebih kecil daripada MRR yang 6%. Karena lebih kecil, jadi saat kita membandingkan B dengan C ya, yang menang atau yang lebih layak adalah yang B. Nah, setelah keseluruhan alternatif kita bandingkan, yang paling akhir ini adalah yang paling menguntungkan. Nah, perhitungan atau cara kita mencari I bintang ya, selain menggunakan interpolasi tadi ya, kita juga bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel ya. Kita lihat pada tayangan Excel berikut ini ya. Di Excel kita membuat tabel-tabel seperti ini ya. Jadi pertama tadi kan do nothing akan dibandingkan dengan A ya. Ini arus kas do nothing, ini kan 0 semua, ini arus kas A ya. Tadi bisa dilihat pada slide-slide sebelumnya. Kita bisa hitung incrementalnya. Ini bisa otomatis ya. Berarti tinggal sel C3 dikurangi sel B3 ya dan di copy ke bawah. Kemudian kita siapkan kalau tabel lainnya ya, nanti pemenangnya antara pada saat kita membandingkan do nothing dengan A akan kita isi di sini ya. Kita bandingkan dengan yang B ya, kita siapkan juga untuk incrementalnya. Kemudian nanti yang menang antara pemenangnya apa yang entah siapa di sini, entah do nothing atau A dengan B ya, nanti masuk ke sini dibandingkan dengan yang C. Nah, kita mulai dengan do nothing dan A dulu ya. Setelah kita mendapatkan arus kas incrementalnya, nah kita tinggal hitung I bintangnya ya. Tinggal sama dengan IRR ya. Kurung buka, kemudian kita blok semua arus kas incrementalnya di sini ya. Kurung tutup, enter. Ya. Nah, di sini 10%. Sebetulnya bukan persis 10% sih ya kalau kita buka. Nah, 9,96%. Ya. Lebih besar dari MRR, tadi kan MRR-nya kan 6% ya. Nah, karena lebih besar dari 6% dari MRR berarti arus mesin A ini lebih menguntungkan dibandingkan do nothing. Nah, ini bisa kita copy ya. Ya, saya blok ya, saya copy, nah, saya letakkan di sini ya. Jadi sekarang ini adalah A gitu kan. Ya, ini arus kas A, ini arus kas B. Ini incrementalnya ya. Nah, sama seperti tadi kita tinggal hitung I bintangnya sama dengan IRR atau di copy dari sel ini juga bisa ya. IRR lebih kurung buka, kita blok ini ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, 7% ya. Kalau kita mau buka sampai 2 digit di belakang desimal, 7,18%. Lebih besar dari MRR 6%. Artinya apa? Yang B yang menang kan. Nah, sekarang tinggal kita copy arus kas B ini ya. Kita blok dulu ya, kita copy, kita paste ke tabel ketiga untuk kita bandingkan dengan yang C ya. Nah, ini arus kas incrementalnya ya. Tinggal kita hitung IRR-nya. Sama dengan IRR, kurung buka, kita blok lagi, kurung tutup, enter. Ya, 3%. Ini kalau kita buka sampai 2 digit, 2,64%. Lebih kecil daripada MRR yang 6%. Artinya apa? Yang B ini yang menang. Nah, tentunya dengan menggunakan Excel kan ya, hasilnya akan sama. Ya, pada akhirnya yang B adalah yang paling menguntungkan. Jadi silakan ya sobat sipil, nanti kalau pada saat kita mau mengerjakan soal ini, kalau kita perlu cepat dan mau pakai Microsoft Excel ya, bisa menggunakan fungsi yang tadi. Kita tidak perlu menggunakan interpolasi.
Demikian Sobat Sipil ya, video kali ini ya tentang Rate of Return Analysis. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat Sipil.